9 di batch berikutnya itu bakal offline terus gitu. Jadi aku kebagian training yang offline. Kemarin itu karakter building sama leadership development itu aku jalaninnya semuanya offline gitu dan totally dibayarin sama Jarum Beasiswa Plus. Buat detailnya bakal kita ceritain nanti, tapi soft skill training itu banyak di Jarum Beasiswa Plus. Nah, sebagai URD, itu ada 3 training wajib yang harus teman-teman ikutin. Yang pertama, itu ada karakter building. Iya, Kak Riza dapat online, sayang banget ya. Jadi, buat yang tadi, training wajib tuh ada 3. Ada karakter building, ada leadership development, ada nation building. Nah, nanti, seandainya kalian keterima jadi Best One Jarum, kalian harus berkomitmen buat mengikuti 3 training ini secara offline gitu. Karena tiap-tiap training kalau nggak diikutin, itu ada konsekuensinya. Kalau nggak salah, itu ada yang beasiswanya dicabut, ada yang 1 bulan nggak dapat beasiswa, ada juga yang satu lagi nggak dapat sertifikat gitu. Jadi harus komitmen buat nge-spend 4 sampai 7 hari untuk mengikuti 3 training ini masing-masing. Nah, selain yang training yang wajib, ini main training, ada juga yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah itu ada yang writing contest, international exposure, ada community empowerment, sama video competition. Nah, untuk ini kayak namanya tadi, sunnah, berarti kalian kalau mau ikut boleh dianjurkan, kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai orang yang biasanya penerima Jarum itu mereka kompetitif dan ambis-ambis. Pasti mereka bakal ikut semua competition challenge ini gitu. Jadi aku bakal langsung masuk ke sini. Ke training yang pertama, character building. Nah, ini karakter building ini training pertama kami sebagai Beswan Jarum. Jadi kami kan keterima di bulan September, terus mulai dapat training itu start dari bulan November. Aku kebetulan dapat batch kedua ini kelompokku yang ada foto di sebelah kanan ini. Jadi kita dapat batch kedua. For information, karakter building ini dibagi jadi 5 atau 6 batch kalau nggak salah, karena you know lah, anak Jarum banyak banget, 521 orang. Jadi nggak mungkin dikumpulin jadi satu batch gitu. Jadi di karakter building ini, itu ada 5 skill, soft skill yang yang diprioritasin gitu buat dikembangin ke kami sebagai worthy beasiswa Jarum. Apa aja sih soft skill-nya? Nah, yang pertama itu ada curiosity, ada inisiatif, grit, adaptive, sama social culture, awareness gitu. Dan ini dikembangin tuh bukan secara teoritis, tapi melalui practical experience, melalui outbound. Nah, aku sebagai orang yang awalnya memang nggak terlalu banyak cari tahu tentang Jarum, aku sebenarnya agak skeptis sama cara semi militer buat ngembangin soft skill orang gitu. Kayak aku trauma dulu di SMA itu pelatihan semi militer tuh menurutku useless gitu, karena aku nggak belajar apa-apa dari situ. Ternyata bisa dibilang pandangan aku terhadap hal ini salah besar gitu. Jarum tuh nggak semata-merta ngedorong kita buat ngikutin outbound semi militer di tempat pelatihannya TNI di Cikole Lembang itu buat nyiksa kita enggak gitu. Kita didampingin sama seorang asesor, 2 orang asesor yang aku nggak bisa kasih tahu backgroundnya apa. Dan setiap kita ngikutin challenge dari setiap aktivitas di character building, kita selalu punya reflection section gitu. Jadi kita refleksi setelah mengikuti kegiatan tadi gitu. Refleksi itu kayak gimana? Misalnya kita evaluasi apa aja yang udah kita alamin dan kita coba petik nih value apa yang bisa kita pelajari. Dan setiap kegiatan itu selalu dikaitkan dengan 5 soft skill ini gitu. Sampai akhirnya aku aware sama satu soft skill yang paling penting yang ternyata aku tuh remehin, yaitu curiosity, rasa ingin tahu gitu. Misalnya sesimpel kayak ketika kamu gak berani nanya di bandara, kayak kayak Suta yang Terminal 3 yang gede banget, kalau kamu gak berani nanya, kamu ketinggalan pesawat gitu. Makanya curiosity itu penting. Sesimpel itu, dan aku baru kayak aware ketika ngikutin character building gitu. Dulu bener-bener ngeremehin ya curiosity, tentang belajar doang, teori doang. Ternyata sesimpel di daily life juga bisa diimplementasiin. Dan itu hasil reflection sama asesor di character building. Terus cerita yang unik yang kedua dari character buildingnya adalah aku aku tahu sebenarnya asesornya itu backgroundnya segitu. Jadi aku takut aku dibaca sama dia. Jadi aku coba untuk sembunyiin kelemahanku. Dan ternyata kelemahan yang aku coba sembunyiin itu ketika hasil dari asesmennya keluar,
itu jadi paling atas gitu. Asesornya bilang kamu tuh orangnya gini, ini yang ngambat kamu buat maju, dan itu betul banget gitu. Itu kayak aku makin yakin ini asesor background, you know lah, psikolog itu tuh kayak cenayang gitu, tapi enggak ya, pasti ada metode tertentu sampai dia bisa ngebaca kelemahanku tuh itu gitu. Dan banyak banget cerita unik yang nggak bisa diceritain satu-satu karena mungkin keseruannya itu ketika kalian nggak tahu apa-apa gitu. Jadi cukuplah 2 cerita itu aja yang bisa jadi motivasi buat teman-teman buat coba join Jarum Beasiswa Plus. Di salah satu training, masih ada 2 training lagi. Nah, itu baru karakter building ya, di Cikole, Lembang. Terus ini ada training kedua. Nah, setelah kita disiksa tadi di character building, kita officially jadi anak Beasiswa Jarum gitu. Kita dapat apa ya, kayak apa ya, acceptance, surat penerimaan gitu. Terus kita bakal di-invite nih ke leadership development. Nah, leadership development itu di bulan Januari sampai Maret. Kebetulan aku dapetnya di bulan Maret kemarin di Jogja. Dan ya sesuai namanya, leadership development itu, ntar aku lihat waktu. Oke. Leadership development itu training untuk mendevelop skill leadership kamu. Nah, lagi-lagi aku skeptis. Aku bukan skeptis ya, aku takutnya kayak LDO gitu kan, kayak teoritis. Misalnya kayak sebagai leader kamu harus A, B, C, D, E gitu. Aku nggak suka yang kayak gitu. Ternyata enggak. Instead of ngejelasin leader itu harus A, B, C, di sini kita malah lebih kayak ngeningkatin hard skill yang dibutuhin sama leaders. 2 hard skill utama itu adalah argumentative writing sama speak to convince. Jadi secara singkat itu kayak aku bukan baru sih, kayak aku akhirnya makin yakin kalau leaders yang baik itu harus punya kemampuan buat men-influence yang baik. Nge-influence others itu bisa dilakuin melalui writing, penulis, sama ngomong gitu, komunikasi. Dan di sini banyak banget hal yang belum pernah aku pelajarin, akhirnya aku pelajarin di sini. Misalnya kayak sesimpel megang mic aja, aku belajar di sini baru pertama kali gitu. Aku charge laptop bentar nih. Oke, dan yang paling seru dari leadership development itu, sebenarnya banyak sih yang seru. Tapi yang paling seru adalah social project-nya. Jadi kita bakal turun ke jalan di Yogyakarta, kita lepasin seluruh atribut Jarumnya. Jadi kita bakal nge-collect data dari orang-orang UKM gitu ya, penjual-penjual di pinggir jalan. Ada suatu case gitu kita pecahin. Terus kita cuma dikasih waktu 3 jam buat pitch deck, buat bikin pitch deck-nya sampai deadline jam 11. Terus kita dikasih tugas lagi essay individual, deadline jam 7 pagi. Uh, Bayangin aja itu tidurnya jam 3 subuh, bangun jam 5. Dan kita harus TEDx, kayak TEDx, TEDx tuh kayak presentasi gitu. Tapi kita gak lihat ke belakang, kayak TEDx ya, tau lah ya. Nah, itu di pagi hari, start dari jam 7 gitu. Dan itu ada alasan juga kenapa Jarum bikin kamu itu tidurnya sedikit gitu. Ada alasannya. Dan mereka itu selalu berhubungan dengan apa ya? Mereka selalu ada psikolog di situ gitu kayak. Jadi uh, ada alasan secara psikologisnya gitu. Nah, itu sih salah satu cerita yang seru karena uh, aku kira aku tuh kayak bagus di public speaking gitu. Ternyata waktu aku coba buat bicara di depan itu, nah ternyata setelah kita TEDx itu diajak debat di atas panggung, nanti disanggah sama teman-teman yang nonton, dan aku ngeblank di pertanyaan terakhir gitu. Dan itu nunjukin bahwa Jarum itu memang berusaha sebaik mungkin buat ngebuka potensi kita gitu semaksimal mungkin gitu. Mungkin kalau belum ikutin aku nggak bakal aware kalau ternyata aku masih bisa ngeblank di depan orang gitu. Seberapa banyak pun aku latihan gitu. Dan banyak sih ceritanya dari sini. Dan ini nation building coming soon di bulan September. Rencananya, bukan rencananya, udah pasti di Semarang dan Kudus. Nah, ini yang paling lama. Kalau nggak salah 8 hari. Jadi anak-anak FK itu udah stres dari sekarang. Alhamdulillah kita nggak tahu ya kalau kalian tanian. Kalau teknik insya Allah bisa izin selama 8 hari. Jadi nation building ini simply kayak sebagai leaders yang baik, kamu tuh harus punya nasionalisme yang baik. Nah, itu yang mau dikembangin Jarum tadi gitu. Beberapa kegiatannya ada diskusi kebangsaan, ada cultural visit, ada malam Dharma Purwita, ada lain-lainnya juga. Tapi yang paling seru itu katanya itu malam Dharma Puruhita. Jadi kita sebagai best one itu dilatih selama 3 hari kalau salah buat
apa ya, pertunjukan seni. Itu nanti dibagi-bagi, ada yang nari, ada yang nyanyi, dan lain-lain. Dan yang paling keren itu di ini diskusi kebangsaan, kalau angkatan terakhir sebelum corona, itu mereka invite Pak Mahfud MD, Reza Rahardian, dan speaker-speaker keren lainnya gitu. Dan bahkan di closing ceremony-nya, itu mereka Jarum undang GAC, gitu. Jadi kayak private concert gitu. Dan itu menurutku experience-nya unik sih. Maksudnya bisa aja kalian nonton konser di tempat lain, cuma kayak nonton konser private anak-anak Jarum doang di satu tempat, terus speakernya Pak Mahfud MD tuh kayak I don't know, itu random tapi seru gitu. Nah, ada juga yang sifatnya sunnah. Oke, 4 menit lagi kalau nggak salah. Ya, 4 menit lagi. Oke, untuk writing contest ini sifatnya sunnah. Jadi kalau mau ikut boleh, gak ikut juga nggak apa-apa. Dan tapi kayak aku, karena aku suka jalan-jalan gratis, menurutku why not gitu ya buat dicoba. Karena ini ya bukan cuma aku doang sih yang bilang, kayak seluruh anak Beson pengen ikut ini karena kita tahu grand finalnya nanti di nasional itu bakal di Ubud Bali, di salah satu resort bintang 5-nya Bali gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau gitu kalau masuk nasional kan, apalagi nanti ada seleksi juga di regional. Nah, setauku kayak di Jakarta, yang regional Jakarta, kita regional Jakarta ya, regional Jakarta tuh seleksi regionalnya di sini Ciputra gitu, Hotel Ciputra Jakarta, dibayarin semua makan sehari, bukan 3 kali makan sama Jarum tapi 6 kali. Ini berdasarkan experience-ku di leadership development kemarin. Bayangin sehari 6 kali, makanannya tuh aneh-aneh gitu karena ngikutin makanan hotelnya tadi bintang 5 gitu. Dan always Jarum setiap bikin acara, dari yang leadership development, dari yang kedua tadi nation building, writing contest, dan lain-lain, selalu di hotel bintang 5 gitu. Jadi kayak Jarum nge-treat kita sebagai best one, biarpun 500 orang, itu tetap dikasih fasilitas yang maksimal gitu. Selain itu ada juga international exposure. Nah, ini juga yang apa ya, seru banget lah, jalan-jalan ke luar negeri kan untuk ikutin MUN, tapi ini terbatas. Biasanya cuma belasan orang. Nanti diseleksi di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, ini bisa jadi motivasi teman-teman yang mungkin anak MUN, anak debate gitu juga, yang you know lah, Unsri kalau di bidang kita itu kurang support gitu, lebih support ke exhibition ya kan. Nah, inilah saatnya kita buat ini jalan-jalan gratis sekaligus meningkatin skill public speaking tadi melalui international exposure. Tapi ini nanti setelah kita selesai jadi best one baru ada seleksinya gitu untuk page kita. Dan tenang aja, untuk international exposure itu bakal ada pelatihan dari Jarum Foundation. Dan pelatihan itu menurutku keren karena buktinya di tahun ini itu delegasi Jarum dapat award di Harvard World MUN. Buat yang belum tahu, Harvard World MUN itu kayak salah satu kompetisi MUN paling prestigious di dunia gitu. Jadi dapat award di situ menurutku keren banget sih. Dan ini sekilas tentang proses seleksinya. Ada tambahan dari tahun sebelumnya, yaitu ada group assignment. Sama di sini aku dikasih tahu di PPT-nya Jarum, kalau ada social media background check. Ya udah tau lah social media background check itu kalian harus gimana. Yang pasti tolong jaga attitude-nya di sosmed. Terus ini sedikit tips tambahan. Selain tadi, tipsku menurutku harus di seleksi pertama, usahakan untuk berkasnya lengkap dulu gitu. Karena di seleksi pertama ini yang dicek bukan seberapa keren background kamu, itu nanti di interview. Tapi di seleksi pertama ini yang dicek adalah kelengkapan. Nah, ini fotonya aku ambil langsung dari PPT Jarum tadi. Ini dicoret tidak lolos. Kenapa? Karena nggak ada KTM, nggak ada surat aktif organisasi. Jadi yang belum kirim berkas ke Jakarta, coba recheck lagi teman-teman, ada nggak KTM-nya, ada nggak surat aktif organisasinya, atau berkas-berkas lainnya gitu. Terus nanti written test-nya ada 2, ada online dan offline. Untuk tahun ini yang terbaru, yang offline itu bakal di Unsri, kalau nggak salah di Geraha FMIPA Bukit. Kalau nggak salah, itu masih dibicarakan lagi sama Bapak WR3 kita. Terus ada juga yang paling baru, ini nggak ada di angkatanku sama Kak Riza, itu ada group assignment. Nah, group assignment ini lagi-lagi feelingku asesornya juga bakal psikolog gitu, kayak tahun-tahun, kayak bukan tahun-tahun sebelumnya sih, maksudnya di interview tahun-tahun sebelumnya. Dan interview, ya interview ini ada orang nangis, karena kenapa yang ini aku pilih fotonya, karena aku sendiri juga nangis waktu di interview. Dan
Itu kayak kalau diceritain nggak cukup. Cuma itu boleh nanya nggak, panitia ini berapa menit lagi ya? Mungkin nanti aja di Q&A. Udah habis kah? Boleh dilanjutin aja. Oke, Kak. Ya. Jadi di interview ini ada satu cerita yang unik. Bisa juga diambil ya. Ini salah satu tips. Karena aku nggak aware saat itu kalau asesornya itu adalah psikolog gitu. Dan dia baru kasih tahu pas pertengahan gitu-gitu. Jadi waktu interview itu aku memang lagi under pressure karena banyak hal. Jadi ketika ditanya, salah satu pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu sedih saat ini? Jadi aku langsung nangis ketika ditanya gitu. Dan aku beruntung kalau misalnya aku tuh sering sering baca-baca tentang psikologis gitu karena aku peduli sama mental health dan lain-lain gitu. Karena juga kadang buat bahan lomba gitu debat kan harus bisa paham philosophical dan lain-lain gitu. Nah, waktu interview nangis, tapi ketika nangis itu si interviewnya diam, dia bakal ngeliatin aku, dia ngeliatin aku nangis, udah, terus dia tanya apa sih yang kamu lakukan ketika kamu sedih gitu. Nah, jawaban aku itu sebenarnya dramatis banget sih. Jawabannya kayak gini kayak, ya pertama saya bakal memvalidasiin perasaan saya ibu gitu. Tapi itu sambil nangis terseduh-seduh kayak gitu-gitu. Terus setelah saya validasin perasaan saya bakal coba tenangin diri dulu. Terus saya bakal coba cari root cause-nya, itu akar masalah kenapa saya sedih. Tapi saya nggak bakal denial, pokoknya pakai bahasa-bahasa yang gitu-gitu. Dan itu sebenarnya nggak masalah, teman-teman. Karena buktinya aku lolos gitu. Jadi setelah itu baru dia, kalau nggak salah dia perkenalan, gitu. Saya psikolog dari gini-gini gitu, dari vendor jarum. Dan baru di detik itu aku sadar ternyata aku ngomong sama psikolog gitu, dan wajar menurutku sampai aku nangis karena emang pertanyaannya tuh bikin kita tuh terbawa suasana gitu. Misalnya pertanyaan lain yang cukup unik itu adalah apa ya, uh, ditanyain soal ini, Sabina, kamu nanti pas karakter building kan bakal ketemu banyak orang nih, kamu bakal diangkat-angkat oleh orang. Nah, nanti kan ada cowok nih misalnya, nggak sengaja megang private part kamu, paha kamu gitu. Apa yang kamu rasain saat itu gitu. Dan mungkin teman-teman bisa bilang kayak ya gak nyaman lah gitu, tapi pasti pas interview itu dilema. Kenapa? Karena pas interview mikirnya kayak kalau kita jawab gak nyaman nanti gak keterima, tapi kalau ngomong nyaman itu bohong. Nah itu uh, bener-bener dilema buat dijawab itu, dan seluruh Beson Jarum Palembang tuh dapat pertanyaan itu. Kita bersembilan ya dapat itu semua pertanyaannya, dan aku jawab, dan kita 9 itu memang jawabannya sama, yaitu kita jadi bilang gak nyaman. Nah itu setelah beberapa bulan aku mikir kayaknya yang dites atau dicek di situ bukan apakah kita nyaman atau enggak saat kita disenggol sama cowok di saat character building gitu, tapi lebih ke apa ya, kamu tuh jujur gak sih sama diri sendiri gitu. Itu yang mau dites, karena dari awal psikotes banyak yang gak lulus karena mereka gak konsisten jawabannya gitu, jawabannya berubah-ubah, gak jujur, gak jadi diri sendiri. Jadi karena gak konsisten, akhirnya katanya ya gitu ya, katanya mereka nggak lolos karena nggak konsisten. Gitu juga saat interview, karena nggak jadi diri sendiri, nggak konsisten, bohong. Akhirnya tuh psikolognya lihat ini orang jawabannya tuh aneh gitu, kayak beda-beda gitu. Sama kayak tadi, nggak mungkin kan orang normal kalau ketika private part kalian kesenggol itu kalian bilang oh nggak apa-apa gitu, nggak mungkin. Nah, menurutku uh, tipsnya yang paling penting selama proses seleksi itu harus jujur gitu, karena nggak ada jawaban benar salah, semuanya itu tentang apa ya, yang mau dilihat tuh kepribadian kita gitu, jujur atau enggak, konsisten atau enggak gitu. Itu aja sih tipsnya buat interview, group assignment, terus tadi ada written test, karena nggak bisa bohong, lagi-lagi harus konsisten gitu aja ya. Ini sebagai penutup, ini ada email waktu keterima di Jarum, boleh buat teman-teman yang apa ya, pengen manifesting, boleh disimpan fotonya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman dari IASLC Unsri yang udah invite. Semoga ilmu dan tips sama beberapa benefit tadi yang ya beberapa benefit dari training, dari duitnya itu bisa kalian dapetin as soon as possible, alias kalian bisa jadi part of Jarum Beasiswa Plus. Terima kasih. Thank you. Kebalikin lagi ke moderator.
Wah, luar biasa banget ya materi dari Kak Sabina ini. Kita jadi banyak tahu, banyak banget manfaat yang bisa diambil, yaitu benefit merit-based scholarship, kriteria merit-based scholarship, terus juga proses seleksinya tuh gimana sih, terus tips interview, dan juga banyak banget tadi diceritain cerita pribadi dari Kakak Sabina. Nah, terima kasih Kak Sabina atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa tulis di chat box ya. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan lanjutkan sharing session dari pembicara yang kedua, yaitu Kariza Ismi Syafira. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Kariza Ismi Syafira. Oke, langsung aja kita bacakan ya. Kariza ini merupakan mahasiswa Unsri jurusan Agroekoteknologi tahun 2019. Selain sebagai awardee Jarum Beasiswa Plus 2021, Kariza Ismi ini juga merupakan eksekutif board dari IASLC Unsri. Oke, kita lihat Kariza udah hadir nih di ruang Zoom bareng kita. Kita sapa dulu ya. Halo Kariza, apa kabar? Halo Rini, kedengeran nggak suara aku? Kedengeran Kak. Oke. Oke. Sebelumnya gimana nih Kak persiapannya untuk webinar ini? Apakah Kakak udah siap? Siap, aman. Oke, semangat ya Kak. Oke. Oke, baiklah karena udah siap, boleh langsung aja kita mulai kepada Kariza Ismi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke, Kak. Bentar ya. Apakah layar aku udah kelihatan? Sudah Kak. Oke, sebelum aku mulai aku mau nyapa dulu teman-teman. Gimana? Apa kabar kalian hari ini? Bentar. Oke, kenalin aku Riza. Tadi udah dikenalin juga oleh Rini. Aku mahasiswa IT, Fakultas Pertanian, dan aku merupakan awardee Jarum Beasiswa Plus. Jadi kalau awardee Jarum Beasiswa Plus, seperti kata Pak Saifuddin tadi, itu sebutannya BESON. Jadi khusus awardee Jarum Beasiswa Plus itu sebutannya BESON. Itu tuh dari Best One. Jadi yang terbaik gitu, kayak Best One. Nah, kita dicirikan perangkatan gitu, kayak angkatan Sabina kan dia angkatan 38 nih. Aku angkatan 37. Aku awardee pada tahun 2021. Jadi aku waktu zaman corona itu aku nerima beasiswanya. Jadi untuk aktivitas-aktivitas kegiatan dari Jarum Beasiswa Plus aku nggak dapet seintensif Sabina karena kebetulan kemarin aku kebanyakan online karena nggak bisa kita kumpul gitu kan. Jadi kegiatanku kebanyakan online, jadi aku belum bisa menceritakan experience seintensif Sabina, tapi ini aku bakal ngejelasin mengenai preparation dari administration dan juga seleksi serta tips dan trik gitu, gimana sih cara ngelewatin seleksi Jarum Beasiswa Plus ala aku angkatan 37. Mungkin untuk proses seleksi aku jelasinnya agak outdated atau agak lebih kuno ya, karena aku kan setahunnya kan Sabina kan yang terbaru kan. Nah, kalau aku angkatan 37 sebelum Sabina dan aku waktu COVID. Namun secara keseluruhan itu mirip-mirip gitu, dan aku bakal ngejelasin versi aku. Oke, sebelum aku
melangkah lebih jauh ngejelasin mengenai, tahapan-tahapan tadi, aku mau ngingetin dulu nih pada teman-teman yang khususnya tertarik untuk ngedaftar di Jarum Beasiswa Plus ini, aku mau ngingetin bahwa pendaftaran Jarum Beasiswa Plus itu H-7. Jadi bagi teman-teman, habis dari webinar ini boleh langsung nyiapin gitu bagi yang tertarik, karena pertanggal 27 Mei itu untuk formnya enggak diterima lagi. Sebenarnya yang agak lebih sulitin, yang Beasiswa Plus itu butuh hard file. Jadi nggak bisa kamu daftarnya H-1 atau H-jam gitu tanggal 27 Mei, nggak bisa. Kamu harus, karena kita di Palembang dan kita bakal ngirim filenya ke Jakarta itu, kamu maksimal gitu. Kalau kita prediksi mungkin H-3 itu kamu udah kelar semua dan udah siap ngirim, itu udah paling deadliner, tapi diusahain jangan sampai deadliner ya. Karena aku waktu itu deadliner dan lumayan panik jadinya. Jadi aku nggak ngerekomendasiin. Oke, lanjut ya. Ya, aku pertama mau ngejelasin mengenai, tahapan persiapan ya. Jadi, tahapan persiapan ini kamu harus pastiin dulu bahwa diri kamu itu tuh memenuhi syarat-syarat yang, diinginkan oleh Jarum Beasiswa Plus. Jadi syaratnya apa aja sih? Syarat utamanya itu adalah kamu harus, sekarang tuh berada di semester genap, S1 atau D4. Jadi untuk D3 itu mohon maaf belum bisa. Eee, itu semester genap, semester 4, dari semua disiplin ilmu. Jadi nggak ada kriteria khusus fakultas apa sih yang diutamain, ada kan kayak, beasiswa lainnya itu dia ngutamain, jurusan tertentu atau fakultas tertentu gitu yang lebih diutamain. Enggak, kalau kalau, Jarum Beasiswa Plus kita semua fakultas itu equal gitu. Nah, itu, mmm berada di semester 4. Jadi bagi kamu yang semester 6 sayang sekali belum bisa, mungkin ada beasiswa lain yang lebih, fit ya. Namun untuk teman-teman sekalian yang ada di semester 2 semester atau semester awal, itu justru, jadi poin baik banget bagi kamu karena jujur personally aku memang persiapannya, pas semester 4, namun udah nyiapin gitu. Udah nyiapin kayak dari segi IPK, dari segi berkas-berkas, karena aku tahu kayak, oh dia butuh, aktif organisasi gitu kan. Nah jadi, aku udah nyiapin dari semester awal banget gitu. Jadi jadi kayak semester awal aku udah berusaha nge-maintenance IPK gitu kan, at least di atas 3 gitu, walaupun IPK aku waktu awal juga nggak gede-gede banget. Jadi, yang penting di atas 3 gitu, dari eee terus kalau misalnya kamu semester satunya di bawah 3, tapi semester 2 dan semester 3-nya di atas 3, itu gimana? Apakah bisa? Mungkin teman-teman di sini ada yang punya struggle yang sama kayak aku. Jujur aku semester 1 itu kecil banget IPK, tapi aku bisa nge-boost-nya di semester 2, semester 3, dan alhamdulillah untuk, IPK-nya akhirnya nyampe di atas 3. Jadi untuk teman-teman yang pernah berada di bawah kayak IPK kecil, itu bisa banget asalkan kalian masih memenuhi, IPK minimum gitu. Jadi kalian jangan sampai insecure, eee, toh buktinya juga aku lolos gitu kan. Jadi kayak, eee, utamain hal yang bisa kalian kontrol aja gitu. Terus yang, berikutnya ialah aktif kegiatan organisasi. Jujur aku mungkin sebagai mahasiswa FP kalian kerasa ya organisasi di tingkat FP itu gimana gitu kan, kayak emang udah, dari semester 1 tuh kita udah punya organisasi, tingkat hima ya itu. Nah terus juga kalian bisa juga ikut organisasi-organisasi lain. Nah aku waktu dari semester awal, aku udah gabung hima, jadi itu yang aku jadiin modal juga, kemudian aku juga gabung UKM, terus juga, eee, terus juga sampai semester 3 juga aku masih gabung himam. Jadi modal aku aktif organisasi ialah, gabung dari hima dan juga UKM. Aku organisasi juga nggak terlalu banyak sebenarnya karena ak kerasa ya kalau kita sebagai mahasiswa FP kadang praktikum banyak lahannya, banyaknya jadi kayak ngerasa capek. Aku juga, mahasiswa yang PP gitu, Palembang lah, jadi kerasa banget capek kalau ngambil banyak. Jadi cukup 2 aja nggak apa-apa gitu, mmm
asalkan kalian bisa aktif di organisasi tersebut dan berusaha punya influence gitu. Walaupun kecil influence-nya itu nggak apa-apa. Jadi influence kecil itu gimana sih? Kalian kan suka ada acara ya kayak proker-proker. Kalian kayak contohnya kayak proker IAS gini. Ada yang jadi MC, ada yang jadi moderator, ada yang jadi ketupel. Itu udah termasuk kontribusi gitu dan itu juga udah bisa banget dilampirin di form kalian nanti. eh Terus syarat selanjutnya, nah ini yang nggak kalah penting, justru sangat penting banget, itu kalian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Kenapa ini jadi syarat yang penting? Karena waktu angkatan 37 itu ada teman-teman dari univ lain ya, kalau nggak salah dia ada keterima beasiswa lain dan dia lebih milih yang itu, jadi beasiswa Jarumnya dicabut. Jadi kita yang awalnya juga sama kayak angkatan Sabina, sekitar 520-an gitu, awalnya kita berkurang beberapa orang gitu karena udah keterima di beasiswa lain. Jadi make sure diri kalian nggak ngeduain Jarum Beasiswa Plus nantinya. Yang terakhir ialah kuliah di mitra perguruan tinggi. Unsri alhamdulillah masuk mitra perguruan tinggi dari Jarum Beasiswa Plus. Oke, selanjutnya ialah administratif proses. Jadi proses administrasinya. Tadi syarat-syarat yang telah aku sebutin tadi itu gunanya nanti kalian juga ngisi di form online gitu. Kan di timeline ini kan kalian ada pendaftaran online nih. Pendaftaran online itu gimana sih? Kalian tuh ngedaftar di websitenya Jarum Beasiswa Plus. Itu kalian daftar, kalian isi form online-nya. Jujur, kalau bagi aku form online-nya cukup banyak. Sangat banyak kalau menurut aku juga nyicil ngisinya. Karena kadang kayak pusing sendiri gitu ngisinya. Jadi aku cicil pelan nyicilnya dikit-dikit gitu. Yang kalian isi itu ialah yang dari syarat-syarat ini, terus juga kelengkapannya. Dan juga ini yang syarat administratifnya. Yang pertama ialah bukti cetak PDF. Jadi form online yang telah kalian isi di website Jarum Beasiswa Plus itu nanti kalian cetak PDF. Nah, terus juga kalau bagi teman-teman yang belum punya foto pakai jaket Amet itu nanti juga dibutuhin untuk dikirim. Jadi yang bakal dikirim itu yang pertama form pendaftaran online dalam bentuk hard file, di yang hard file. Terus juga bukti cetaknya ini. Terus juga yang kedua ialah foto pakai jaket Amet. Yang ketiga ialah KTM. Yang keempat ialah transkrip nilai dari dengan semester 3 yang sudah dilegalisir. Untuk tips dan trik ya, transkrip ini cukup sulit, bukan cukup sulit sih, lebih kayak agak lama dapatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum dan mau daftar nih besok mungkin, transkrip ini kalau bisa kalian langsung minta dulu gitu secepatnya ke ke admin ya kalau nggak salah, ke admin kampus. Terus juga yang berikutnya surat keterangan atau sertifikat aktif berorganisasi. Nah, sertifikat aktif berorganisasi ini kalian bisa minta kalau di organisasi kalian biasanya di bendahara umum. Aku kemarin mintanya di bendahara umum atau di bendahara gitu. Maksudnya sekretaris umum gitu. Aku minta surat aktif kegiatan berorganisasi dan juga sertifikat prestasi. Jadi bagi teman-teman yang juga udah nyicil prestasinya, kayak ikut lomba, Izin Kak Riza, dari semester, ya, maaf Kak, PPT-nya belum jalan. oh nggak jalan. Iya, Ceritanya di mana? Di sini? masih di slide awal. Oke, bentar. Bentar ya. Ini slide mana? Ini di slide kedua Kak. Kalau ini? Masih di slide kedua. Oke.
Kayaknya nggak aku zoom aja deh, kayak gini aja deh. Oke, Kak. Oke. Oke, tadi aku lanjut dulu ya. Lanjut di sini. Oke. Tadi yang dibutuhin tadi surat aktif berorganisasi. Itu bisa kalian minta di sekretaris umum organisasi yang kalian ikuti. Terus juga sertifikat prestasi yang diikutin. Jadi kalau kalian dari semester 1 udah sering ngikutin lomba dan menang juga gitu, itu sertifikatnya di-print untuk juga kirim di amplop gitu sama berkas-berkas tadi. Terus yang terakhir, surat keterangan bahwa kalian enggak menerima beasiswa dari pihak lain. Nah ini, juga kalian lampirin gitu dan pastiin seluruh syarat administratif, berkas pendaftaran ini lengkap. Kayak yang, Sabina bilangin tadi, eee, justru, banyak orang nggak ngelengkapin gitu, syarat administrasi ini yang berujung mereka nggak lolos ke tahap berikutnya dan itu sayang banget gitu. Karena menurutku justru ini adalah tahap termudah, tahap yang betulan enggak bikin deg-degan. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya kalian, salahnya di bagian ini. Jadi, make sure, untuk, mmm, untuk lebih teliti dalam ngisi dokumen dan juga teliti dengan timeline ya, dengan timeline yang ada. Oh ya, untuk sedikit tips dan trik, jadi dokumen dokumen pendaftaran online itu bakal banyak banget. Nah, kalau aku kan saking banyak itu aku nyicil gitu ngisinya. Karena menurutku butuh banyak energi juga waktu itu ngisinya. Nah, kalian, waktu ngisi pendaftaran, form online-nya itu, make sure kalian jujur sama diri kalian dan juga make sure kalian betulan menerangin se-clear-nya gitu tentang pengalaman kalian, tentang aktivitas apa yang kalian lakuin gitu. Jadi bentuk form online itu nanti bentukannya tuh mirip CV, cuman dia lebih detail. Jadi nggak apa-apa detail-detail gitu kalian ngisinya. Karena, ini kalau aku ya, eee, form pendaftaran online itu ialah, hal yang akan dibawa oleh asesor kamu waktu interview. Nah, jadi dia bakal justru menanyain, form online kamu gitu, waktu interview. Makanya, make sure kalian be authentic and be truthful to yourself. Oke. Oke, ini, proses seleksi. Jadi kan udah yang aku jelasin tadi ialah ada pendaftaran online yang mana H-7 penutupan. Terus ada seleksi berkas, itu kita cukup, menunggu aja. Nanti dapat confirm kalau kita lolos atau enggak itu via email. Jadi make sure kalian, cek email dan juga cek SMS. Kalau aku kemarin tuh juga di SMS-in. Itu secara berkala ya kalian ceknya dan, intinya stay update gitu, eee, terus habis kalian lolos seleksi berkas, kalian akan ada notice untuk ikut tes tulis online. Tes tulis online, itu kalau aku kemarin itu soalnya berupa TPA, tes logika, juga tes tes kepribadian gitu. Jadi soalnya juga enggak begitu sulit ya kalau aku kemarin. Aku ngerasanya kayak betulan kayak kamu tes PNS tapi enggak sesulit PNS gitu, betulan mudah. Cuman waktunya aja yang sangat-sangat dikit, dengan soal sebanyak itu cukup dikit. Jadi make sure untuk wise dalam ngisi soalnya gitu, dalam dalam me-manage waktu untuk, tes tulis online-nya. Terus ada tes tulis offline. Oke, kebetulan untuk angkatan 37 tes tulis offline tuh nggak ada. Jadi, mmm, aku belum bisa ngasih betulan kisi-kisinya, tapi, sejauh ini yang aku tahu tes tulisnya juga mirip-mirip juga sama tes tulis online. Terus, kayak yang Sabina bilang, untuk tahun ini ada perubahan. Jadi sebelum tes tulis sebelum wawancara, itu ada grup grup ada apa ya, ada kayak FGD gitu, ada grup assignment. Dan ini baru tahun ini dilaksanain, bahkan tahun 38 juga belum dilaksanain. Jadi kita belum bisa ngasih
clue yang betulan clear, tapi kemungkinan kalian prepare your best aja, kayak kalian cari metode FGD yang benar gitu, metode FGD yang aman gitu. Jadi kalian enggak begitu shock gitu ketika ada FGD. Terus habisnya wawancara. Oke, terus kalau menurut aku ya, di antara proses seleksi ini, key point yang paling besar, yang paling penting itu menurut aku pas tes wawancara. Mungkin Sabina juga setuju pas wawancara. Aku juga ngerasa pendaftaran online, seleksi berkas, tes online itu enggak begitu berasa gitu, kayak deg-degannya itu kayak kita cuma nunggu-nunggu aja gitu. Tapi pas wawancara itu beneran seperti deg-degan. Kebetulan waktu itu yang ngewawancara aku, kalau Sabina kan psikolog. Kalau aku kebetulan yang ngewawancara aku itu aku agak lupa deh. Pokoknya tapi bukan psikolog aku waktu itu. Nah, yang terus pertanyaannya apa aja sih pas wawancara? Waktu aku itu yang ditanyain betulan seputar form online. Kebanyakannya ialah seputar form online aku, kenapa aku ngisi ini, eh, apa yang buat diri aku outstanding, apa yang yang isian di form online aku yang bikin aku beda gitu, dan juga ada nanya-nanya hal lain. Dan menurut aku kalian juga jangan sampai terlalu deg-degan, kepikiran banget untuk proses interview, karena aku juga ngerasanya waktu proses interview itu betulan kayak ikutin flow, kayak betulan ngobrol sama dosen yang betulan dosen asik gitu. Jadi aku bahkan nggak kerasa kalau itu tuh justru tes interview. Nah, jadi menurut aku justru key point-nya itu di tes interview. Kalau di aku menurut aku yang pertanyaan yang apa ya, pertanyaan menurut aku kayak, oh kayaknya ini deh ya, yang ditesin gitu. Itu waktu itu bapaknya nanya mengenai hal apa sih yang aku ikutin belakangan ini. Jadi dia nanya apakah aku update dengan lingkungan sekitar, dengan kondisi dunia sekarang ini gitu. Aku bilang waktu itu ya update gitu. Aku ngobrolin lah tentang acara olimpiade, tentang feminisme dan lain-lain. Aku waktu itu juga agak apa ya, pokoknya feminisme di Korea Selatan waktu itu aku sampai ngomongin gitu, pokoknya sampai jauh banget. Eh, em, oh ya, terus juga untuk tips lainnya, aku waktu proses interview itu sempat tertundanya karena kesalahan aku. Makanya waktu itu aku cukup overthinking kayak kayaknya nggak bakal deh diterima. Karena kesalahannya juga waktu itu laptop aku mati gitu, laptop aku mati karena nggak ngecas. Jadi habis baterainya cukup ada 3 menit gitu. Dan jadi buat teman-teman nanti yang misalnya sampai tahap interview itu make sure kalian jangan lupa untuk nyolokin charger ya. Karena menurut aku itu ngacauin suasana aja gitu. Mmm, terus, eee, jad terus oh ya, mungkin aku mau disclaimer lagi untuk teman-teman, karena ini H-7 pendaftaran, jadi sebaiknya kalian segera untuk mengisi form online agar bisa dikirim ke Jakarta, karena form online itu nanti di-print terus dikirim ke Jakarta. Jangan kayak aku waktu itu H-2 rasanya, H-2 gitu, dan itu betulan kayak gambling, ini nyampe nggak sih ekspedisinya ke Jakarta gitu, dan alhamdulillah ternyata nyampe, tapi jangan ngandalin ekspedisi ya gitu, jadi kalau bisa kalian lebih cepat. Oke, ini sekedar gambaran untuk proses seleksi angkatan 37 ya. Jadi kita kemarin total pendaftar itu ada hampir 14.000 orang kandidat gitu. Nah, yang lolos seleksi dari pendaftaran seleksi administrasi gitu itu 6.000. Jadi dipotong 50%. Jadi bayangin, saking banyaknya orang yang nggak nge-fulfill, enggak teliti gitu waktu ngirim berkas dokumen ke Jarum gitu. Nah, bayangin kepotongnya bahkan lebih dari 50% gitu. Nah,
Jadi makanya menurut aku untuk berkas-berkas itu kalian make sure betulan teliti gitu, jangan sampai ada berkas yang ketinggalan, bahkan hanya foto yang kurang atau KTM yang nggak ada, itu jangan sampai kalian nggak kalian lampirin. Terus, habis seleksi administrasi gitu kan langsung tes tuh. Nah itu, 2.000 orang, terus habis tes, ke wawancara, itu akhirnya final, best one ada 530 orang, tuh. Ya itu aja deh. Nanti untuk, pertanyaan yang lebih jauh bisa kalian tanyain di sesi Q&A mengenai, tahapan seleksi dan berkas-berkas yang dibutuhin. Oke. Kembali lagi ke Rini. Oke. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan Kak Riza. Kita jadi tahu tentang persiapan, administrasi, seleksi, tips, dan trik dari beasiswa Jarum ini. Terima kasih kepada Kak Riza atas materi yang luar biasa yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis di chat box ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Audia AS dari Budidaya Perairan. Halo Kak, kenalin aku Audia Azahra Salsabella dari Budidaya Perairan. Aku mau tanya nih sama Kak Sabina, waktu seleksi apa yang menurut Kakak yang paling sulit dan bagaimana Kakak melewatinya? Dan apa aja hal yang perlu diperhatikan saat ingin ikut beasiswa Jarum ini, Kak? Kepada Kak Sabina, bisa dijawab. Oke, thank you. Siapa tadi yang nanya? Audia ya. Oke. Seleksi yang paling sulit. Sebenarnya sulit itu kan subjektif ya, tapi menurutku kalau dari jumlah orang yang tersisihkan, sebenarnya secara angka aku nggak tahu, tapi kebetulan aku kan daftar Jarum itu barengan nih sama teman-teman satu kelas di Tekim gitu kan. Ada kayak 5-6 orang. Nah, itu yang paling banyak terkikis di seleksi tertulisnya gitu daripada interview. Kebetulan yang masuk di interview itu kami berenam memang 2 orang, aku sama temanku namanya Dini, dan kita berdua lolos interview semua gitu. Jadi di perspektifku yang sulit itu di tes tertulis. Tes tertulis itu sebenarnya sulit gak sulit. Kenapa? Karena apa ya, dibilang mudah sebenarnya mudah, tapi benar kata Kariza tadi, waktunya benar-benar mepet gitu loh. Misalnya hitungan sederhana kayak 3 tambah 6, 9. Nah, itu salah satu pertanyaan di tes tertulis bagian apa ya, nggak tahu bagian apa, pokoknya itu hitungan yang simpel, tapi cepet banget waktunya, dan itu aku nggak selesai, banyak nggak selesai gitu. Tapi yang pasti tipsnya, kalau tertulis tadi, kayak kataku, harus jujur gitu. Karena kalau nggak jujur, hasil jawaban kalian tuh nanti gak konsisten, karena sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya nomor 2 sama nomor 36 sama misalnya ya. Tapi bentuk pertanyaannya tuh beda. Jadi kalian ketika di nomor 2 bohong, di nomor 36 jujur, akhirnya dilihat gak konsisten. Semakin gak konsisten, semakin mungkin gak lolos gitu. Itu cerita dari teman best one waktu ketemu di training ya, kan kita cerita bareng itu. Nah, dia di-spill sama si ininya, apa namanya, pembinanya, katanya gitu. Nah, terus interview juga susah. Susahnya itu kayak unexpected aja sih. Pertanyaannya kayak bener kata Karisa tadi, ada satu pertanyaan yang aku juga gak expect. Itu pertanyaan tentang tentang apa sih? Oh ya, aku kan cerita nih, aku di Betters gitu. Aku sering menang, aku peduli sama isu sosial. Nah, si interviewer nanya, oh oke, kamu tahu ya, banyak baca ya tentang info sosial gitu. Coba deh kasih tahu saya satu isu yang sedang kamu concern banget gitu. Aku bilang waktu itu, ini, apa sih, yang Citayam Fashion Week itu. Terus aku tuh benar-benar ditanya sampai sedetail itu, sampai di titik aku tuh nggak tahu jawabannya apa gitu. Jadi tipsnya mungkin teman-teman bisa coba buat cek atau kayak coba search tentang satu isu yang lagi viral, terus coba pelajarin sedalam mungkin gitu. Tapi
Tapi menurutku nggak apa-apa sih ketika nggak tahu banget gitu. Bisa jujur, kayak aku langsung bilang, maaf ibu, saya kurang tahu info yang itu, bagian itu yang dia tanyain. Aku lupa pertanyaannya, tapi benar-benar detail. Misalnya aku jawab A, terus ditanya lagi, oh A, terus kalau misal gini-gini gimana? Aku jawab B, oh B, terus gini-gini, apa sih menurut kamu strategi yang bagus? Terus dijawab C, dan digali dalam banget. Dan itu pertanyaannya sama semua menurutku. Tadi Kak Riza dapat, terus kemarin ada juga dari angkatan 37 Kak Tari kalau nggak salah dapat juga. Anak-anak 38 juga banyak yang dapat gitu. Ya itu satu pertanyaan yang sering keluar. Jadi itu sih yang sulit semua, cuma tergantung kamunya gimana gitu. Dan itu 2 tips sedikit untuk tertulis sama interviewnya. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Sabina atas jawabannya. Gimana nih? Gimana nih buat penanya, apakah jawabannya sudah cukup dan bisa dipahami? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Audia. Jadi gimana nih teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyain? Kalau masih ada yang mau ditanyain, bisa langsung aktifin aja fitur raise hand-nya. Oke, ada yang nanya nih. Halo Kak, kenalin aku Asti. Aku izin bertanya Kak mengenai seleksi berkas. Selain berkas yang udah ada pada form pendaftaran dan disebutkan, ada nggak ya Kak berkas yang harus dikirim tanpa tidak diberitahukan seperti CV atau isai Kak? Soalnya kan terkadang kedua hal tersebut sering jadi syarat penting. Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, buat ini pertanyaan mungkin bisa dijawab sama Kariza. Kepada Kariza dipersilakan. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya tadi ya, mengenai berkas. Jadi, apapun yang dibutuhin untuk kita qualify gitu ke tahap selanjutnya itu bakal ada notice dari Pesan Jarum. Jadi, kalau kita kirim kayak CV atau kayak kirim di luar apa yang dipengenin oleh mereka gitu, itu takutnya juga nanti, kan justru jadi bumerang gitu ke kita. Jadi sebaiknya dan amannya gitu, kalian cukup kirim apa yang diminta. Contoh tuh kayak kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah ngisi form online, pendaftaran online itu, sebenarnya pendaftaran online itu bentukannya mirip CV, cuman dia lebih panjang aja gitu, lebih lebih detail aja. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk ngirim CV. Terus juga kalau esai, sebenarnya kayak esai diri ya, itu juga di form pendaftaran online itu juga sebenarnya ada esai diri gitu, esai tentang diri kita sendiri gitu. Makanya kata aku, waktu aku ngisi, gitu, aku betulan kayak habis banget gitu energi, kayak betulan nyicil gitu. Karena panjang banget gitu, form online-nya. Jadi untuk amannya sebaiknya kirim yang diminta gitu oleh pihak Jarum Beasiswa Plus. Oke, Oke, terima kayak kasih. belajar ini. Apakah jawabannya sudah cukup dan bisa dipahami, Asti? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Dari Rima. Halo Kak, perkenalkan saya Rima Putri, Kertamuda dari Ilmu Tanah. Mau nanya tentang merit-based scholarship. Gimana kalau yang baru mau masuk organisasi atau masih pemula dalam organisasi? Belum pernah megang apapun di organisasi tersebut. Apakah berpengaruh dalam seleksi Jarum? Terima kasih Kak. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama Kak Riza. Pada Kak Riza, dipersilakan. Oke, jadi pertanyaannya, gimana kalau kita nggak punya experience gitu, kayak organisasi juga kita baru masuk di semester 3 gitu katakanlah. Mungkin ini juga pertanyaan bisa jawab oleh Sabina ya nanti. Karena ini menurut aku aja sih, ini kalau dari perspektif aku, itu nggak masalah gitu. Kalian betulan jadi truthful aja gitu, di
pendaftaran online kalian. Kalian tuh nggak perlu kayak betulan harus outstanding yang betulan kayak kalian beda banget dari orang lain, enggak. Kalian asalkan kayak udah join organisasi gitu. Terus juga mungkin bagi kalian belum pernah nih megang sesuatu. Cuman contoh kayak kalian tadi di Himilta ya. Rasanya Himilta juga banyak tuh prokernya. Nah, mungkin kalian pernah jadi megang acara atau jadi LO atau sebagainya. Nah, itu kan termasuk kalian udah megang sesuatu. Nah, itu bisa kalian jadiin apa ya? Kalian jadiin pegangan juga untuk kalian isi di pendaftaran online. Kalaupun misalnya kalian betulan belum pernah megang sama sekali, kalian bisa juga eh, di kegiatan akademik. Contoh nih, kalian pernah jadi PJ matkul gitu, kalian pernah jadi ketua kelas di matkul atau di praktikum, atau kalian pernah jadi ketua kelompok, itu juga bisa kalian lampirin gitu. Intinya yang bisa yang nunjukin kalau oh kalian tuh pernah ngelit sesuatu, pernah memimpin sesuatu. Nah, itu bisa kalian coba lampirin gitu. Eh contoh nih, kalau kayak misal organisasi kan kalian baru join di semester 3. Nah, mungkin nanti waktu sesi interview itu mungkin nanti dinotis itu oleh apa oleh oleh interviewernya. Dia bakal nanya kenapa bisa join organisasi semester 3. Dan nanti kalian bisa jelasin, oh saya join ini karena saya kahlang, misalnya kahlang A, B, C gitu. Aku kemarin ditanyain kenapa IPK aku bisa rendah banget semester 1, terus semester 2, semester 3 bisa naiknya ngejomplang gitu. Terus aku jelasin kalau aku tuh ya karena struggle A, B, C gitu. Jadi kayak intinya jangan insecure gitu. Kalian walaupun ngerasa diri kalian enggak se-outstanding itu, nggak apa-apa. Kalian coba aja ngelamar gitu. Karena aku juga ngerasa kayak gitu. Aku sama banget kayak kamu ya. Nah, ngerasa kayak apa sih pengalaman aku nggak punya apa-apa gitu kemarin. Nah, tapi toh buktinya aku bisa gitu kan. Jadi eh, bagi kalian yang mau ngedaftar jangan insecure dulu gitu. Coba aja dulu nggak apa-apa. Mungkin untuk Sabina bisa juga nih, gimana kalau menurut Sabina? Oke, tadi pertanyaan apa? Sorry, Rini. Oke, sebentar Kak, saya bacain ya. Halo Kak, perkenalkan saya Rima Putri Kertamudi dari Ilmu Tanah. Mau nanya tentang merit based scholarship tadi. Gimana kalau yang baru mau masuk organisasi atau masih pemula dalam organisasi, belum pernah megang apapun di organisasi tersebut. Apakah berpengaruh dalam seleksi Jarum ini? Terima kasih Kak. Oh iya ya. Menurutku jawaban aku sama sih kayak Kariza tadi. Malah banyak kok yang kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. It's okay. Aku pernah coaching sama satu kakak tingkat. Aku ya bukan dari Unsri. Terus dia ngasih kayak formulir online dia. Dan aku lihat karir organisasi dia itu enggak banyak gitu. Malah menurutku agak cukup mengejutkan ya untuk aku yang waktu itu masih baru mau coba-coba seleksi beasiswa. Karena mindsetku, aku kira kayak beasiswa itu high achievers gitu-gitu kan. Ternyata dia ya gitu tadi kondisinya sama aja kayak yang tadi dibilang sama Rina. Dan dia masuk tetap ke Jarum. Jadi menurutku banyak faktor yang dicek sih. Jadi coba aja dulu gitu. Oke, terima kasih Kak. Rima, apakah jawabannya sudah cukup dan bisa dipahami? Iya, sudah. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, saya ada pertanyaan nih Kak buat Kariza. Kendala dalam seleksi tuh apa aja sih yang mungkin sekiranya bisa dihindari sama peserta lainnya? Terima kasih Kak. Kendala dalam proses seleksi. Ini based on personal experience ya, jadi berdasarkan experience aku. Jadi kalau kendala aku, jujur aja waktu itu ngisi form online. Jujur kan, aku waktu itu awalnya kayak sepelein banget, kayak ini mah cuman form online doang, diisi-isi doang gitu. Tapi pas aku ngisi, apalagi aku waktu itu belum waktu itu masih semester 3 ke 4 atau 4 ya lupa juga. Pokoknya jadi kayak ngerasa background aku juga belum
sekuat itu gitu. Kayak pengalaman aku sama tuh em, kayak pertanyaan tadi kan kayak ngerasa pengalamannya masih dikit, megang organisasi juga baru megang A gitu. Terus juga lomba pun aku kayak nggak pernah menang-menang banget yang sampai yang menang terus gitu atau di IPK aku juga IPK aku betulan kayak basic banget. Jadi kayak ngerasa apa yang harus diisi di form online. Nah, makanya aku betulan nyicil kayak isinya gimana cara ngejelasin secara runtut, secara detail dan menurut aku itu sih itu kendala aku pertama. Terus kendala yang kedua, karena aku kehalang di form online tadi, jadi aku ngirim berkasnya itu ini jangan ditiru ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau daftar jangan sampai niru ini. Aku ngirimnya H-2. Jadi aku betulan gambling kayak ini berkasnya nyampe nggak sih? Karena waktu itu aku nggak punya teman, aku betulan daftarnya sendirian. Jadi eh, teman sendiri kan nggak ada yang daftar deh kayaknya dengan aku. Jadi cuma aku doang. Jadi aku betulan nggak ada tempat nanya, nggak ada tempat diskusi gitu. Satu-satunya tempat yang apa eh jadi forum ya bisa aku lihat tuh cuman kolom komentar Instagram Jarum doang gitu kayak yang bilangin oh berkasnya udah sampai, berkasnya belum gitu. Nah, jadi aku betulan ngandalin ngandalin forum-forum kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata berkasnya nyampe. Aku waktu itu pakai Pos Indonesia. Em, tapi jangan ditiru sekali lagi karena itu betulan gambling. Karena apa ya? Kalau misalnya kalian udah ngisi capek-capek, udah ngelampirin banyak form gitu, dan ternyata file kalian sampainya ha- eh, ngelewati batas waktu itu nggak bakal diterima gitu berkasnya. Jadi itu udah termasuk gugur juga. Jadi sayang banget kan. Nah, itu sih kendala. Terus juga kendalanya karena aku waktu itu seleksinya online ya. Mungkin online itu sebenarnya kalau dari sisi positifnya mudah, kayak kalian persiapannya bisa lebih matang dan sebagainya. Cuman dari segi teknikal sih kayak waktu itu rumah kayak susah banget untuk kondusif gitu kan kalau misalnya kayak wawancara apalagi tes waktu tes online gitu. Terus juga laptop waktu itu laptop aku lemot banget gitu. Jadi kayak sama pertanyaannya kan butuh waktu yang banyak ya ngisinya. Jadi kayak aku juga sama kayak Sabina enggak ngisi sampai habis gitu, tapi ngerasa kayak oh ini mah tipe tipe soal yang enggak perlu diisi sampai habis gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah semua orang kayaknya enggak ada yang ngisi sampai habis gitu. Nah, jadi kendalanya aku cuma itu aja sih, lebih ke teknikal. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Kak Sabina ada yang mau ditambahin Kak? Kalau dari aku belum ada sih sama kayak Kariza tadi. Oke, terima kasih Kak. Nah, dari teman-teman apakah masih ada yang mau ditanyain? Sekali lagi kalau misal ada yang mau ditanyain bisa aktifin fitur raise hand-nya. Oke, sepertinya udah jelas semua ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, giliran saya nih yang mau bertanya. Jadi gimana sih kesan dan pesan dari webinar kita hari ini? Kalau misalnya ada yang punya kesan dan pesan bisa tulis di chat box ya atau raise hand juga boleh. Atau langsung unmute juga bisa.
Oke, karena nggak ada yang chat di chat box, aku mau tunjuk nih, Audia, gimana sih kesan dan pesan dari webinar hari ini? Bisa langsung unmute aja ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Moderator. Bagi audisi, kesan dan pesannya buat webinar kali ini itu benar-benar seru dan juga kayak penting banget kan. Terus cepat-cepat juga daftar secara online juga, registrasi. Pokoknya mengasihkan dan juga banyak pengajaran yang didapat. Itu aja sih. Pesannya semoga bisa kepilih. Amin. Wah, amin, amin. Kita doain sama-sama ya, semoga bisa terpilih. Terima kasih Audia atas kesan dan pesannya. Sangat berarti bagi kami. Sama-sama. Adakah yang mau menyampaikan pesan dan pesan lagi? Ya, terima kasih Audia. Oke, sepertinya udah cukup ya. Dengan berakhirnya kesan dan pesan peserta pada hari ini, berakhir juga acara sesi sharing session ini. Baiklah, untuk agenda berikutnya akan dilanjutkan oleh Martin Syahputra selaku MC. Kepada Martin, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Rini sudah memoderatori kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber, Kak Sabina dan Kak Riza, yang sudah bersedia berbagi ilmu yang pastinya akan berguna untuk teman-teman semua dalam persiapan seleksi Jarum Beasiswa Plus 2023. Last but not least, terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung, untuk belajar bersama, untuk menggali apa yang ingin kita ketahui dari persiapan beasiswa Jarum, dan semoga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Amin, amin, rabbal alamin. Agenda berikutnya adalah penyerahan sertifikat untuk kedua narasumber. Yang pertama-tama mungkin untuk Kak Sabina dulu ya. Mohon izin Kak Sabina, berikut sertifikatnya, mohon diterima, dan sekali lagi terima kasih karena sudah bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan agar kami semua yang ingin mendaftar beasiswa Jarum Plus bisa lancar dan semoga tercapai apa yang diinginkan. Terima kasih Kak Sabina. Amin. Makasih juga buat Martin, Kak Ferdi, sama seluruh teman-teman dari IASLC Unsri yang udah invite aku. Semoga ada yang keterima jadi beasiswa Jarum. Amin. Amin. Baik, selanjutnya akan kita serahkan sertifikat untuk Kak Riza. Mohon izin Kak Riza, berikut sertifikat yang kami berikan, dan sama terima kasih Kak Riza atas ilmu dan waktunya untuk berbagi kepada kami semua agar persiapan kami mendaftar Jarum Beasiswa Plus bisa lancar dan semoga tercapai cita-cita kami. Terima kasih banyak untuk Martin, untuk Rini, juga Ferdi telah nge-invite aku untuk jadi speaker ya di acara ini. Semoga teman-teman yang mau nge-apply keterima gitu, dan pesan aku maksimalin persiapannya. Oke, terima kasih Kak pesannya. Dengan diterimanya sertifikat oleh narasumber, maka berakhir pula acara webinar Explore Jarum Beasiswa Plus 2023 by IASLC Unsri pada hari ini. Dan mungkin kita bisa tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak.